Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat datang dalam renungan harian Kristen Morning Hope. Kiranya saudara dalam keadaan yang sehat, dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera. Hari ini kita akan merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita melalui firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan senantiasa menjadi kekuatan kita dalam memulai dan melakukan segala kegiatan kita di sepanjang hari ini. Namun sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah, dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru ini. Kami juga bersyukur untuk pemeliharaan, kekuatan, kesehatan, serta anugerah yang telah Engkau berikan. Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu segala apa yang kami lakukan di hari yang baru ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai segala kegiatan yang kami lakukan sepanjang hari ini. Bapa kami yang di surga, sebelum kami beraktivitas, kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin agar kami semakin mengerti firman-Mu dan juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 2 Timotius 4 ayat yang ke-17. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa. Saudaraku yang terkasih, ayat ini adalah kesaksian Paulus tentang Tuhan yang menyertai dan menguatkannya ketika menghadapi pergumulan yang berat, yaitu ditangkap dan dituduh melakukan kejahatan di hadapan pengadilan Romawi. Semua orang meninggalkannya, tidak ada satupun yang menolongnya. Tetapi Paulus mengimani bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Tuhan selalu mendampingi dan menguatkannya. Paulus menyadari bahwa Kristuslah yang menjadi kekuatannya, membuat ia berani memberitakan Injil di istana Kaisar atau pengadilan Romawi, sehingga Injil diperdengarkan juga kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Dengan penyertaan dan kekuatan dari Tuhan, Paulus dilepaskan dari mulut singa yang berusaha mengintimidasi, membawanya untuk menyangkal Tuhannya, meninggalkan tujuannya, menghujat Tuhan. Mulut singa adalah sebutan untuk Kaisar Romawi yang sangat dikenal karena keganasan dan kekuatannya. Tetapi Tuhan yang berkuasa melampaui kekuatan apapun melepaskan Paulus. Saudaraku yang terkasih, dalam perjalanan hidup kita, berbagai masalah terkadang juga kita alami yang membuat kita tidak berdaya, bingung, dan kehilangan harapan untuk melanjutkan hidup. Kita merasa bahwa hanya kita sendiri saja yang menghadapinya. Terkadang masalah yang datang begitu banyak dan bertubi-tubi yang membuat kita kewalahan, stres, dan tidak berdaya.
Ada kalanya kita juga merasa bahwa orang lain tidak peduli dengan keadaan yang kita alami, sehingga kita terpuruk dalam suatu keadaan emosi yang membuat kita hilang semangat dan tidak bergairah dalam menjalani hidup. Akibatnya, terkadang kita merasa putus asa, takut, kecewa, mengeluh, dan bahkan sampai meragukan keberadaan Tuhan yang pada akhirnya hanya akan membuat kita menjauh dari Tuhan. Dan ini bukanlah sikap yang Tuhan inginkan sebagai kita orang percaya kepadanya. Itu kenapa ayat hari ini meneguhkan kita bahwa dalam kesesakan dan pergumulan seberat apapun yang sedang kita alami, Tuhan selalu ada, hadir mendampingi dan menguatkan kita untuk melewati pergumulan dan kesesakan kita. Dia mengerti di setiap rapuh hati kita, dalam semua ketidakberdayaan kita, kekurangan dan kelemahan. Percayalah, penyertaan dan kekuatannya sanggup menolong kita, melepaskan kita. Karena itu, saudaraku, seperti Paulus yang percaya akan pertolongan dan kekuatan yang dari Tuhan, dia dapat tetap berdiri menghadapi segala cobaan dan permasalahan dalam hidupnya, dan tetap berani untuk menyaksikan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka datanglah kepada Tuhan, kuatkan imanmu, jangan takut, serahkan hidupmu kepadanya. Karena iman kepada Tuhan adalah kekuatan untuk tetap hidup dalam kebenaran. Maka pegang dan percayalah janji Tuhan seperti yang tertulis dalam firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru, hari yang diberkati Tuhan. Terima kasih untuk berkat firman Tuhan hari ini yang mengajarkan, mengingatkan, dan meneguhkan kami kembali agar dalam keadaan dan situasi apapun kami dapat percaya dan beriman penuh kepada Tuhan, sehingga langkah kami tidak gentar dan tidak goyah, dan kami mau kuat bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera memenuhi kita sepanjang hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.